Salve, anak-anak hebat. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali dalam Doremi, doa dan renungan misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, bersama Bunda Meske, edisi Selasa 31 Maret 2026. Kita berada pada Pekan Suci. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Saat ini juga kami masih mau belajar tentang firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan Pengampara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas dan yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja, aku berseru, aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang?" "Aku akan memberikan nyawaku bagimu," sahut Yesus. "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak hebat dan sahabat misioner yang dikasihi Tuhan,
Pada malam perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus bersama para murid-muridnya, terjadi serangkaian peristiwa yang sangat penting dalam konteks pengajaran dan pengalaman spiritual. Kisah Injil hari ini memperlihatkan kepada kita hubungan antara kasih, pengkhianatan, dan kesetiaan yang sesuai dengan kita dalam memahami hubungan antara manusia dengan Allah dan juga kepada sesama. Dalam Injil yang baru kita baca bersama, kita bisa tahu bahwa pada saat malam perjamuan terakhir, Yesus menunjukkan kasih-Nya yang mendalam kepada para murid-Nya. Tindakan kasih-Nya nyata dalam kerendahan hati-Nya dengan mencuci kaki para murid menjadi simbol kasih, pelayanan, dan pengorbanan yang harus ditiru oleh setiap pengikutnya. Dalam peristiwa yang sama ini, Yesus juga mau mengungkapkan atau memberitahu pada para murid-Nya bahwa salah satu dari antara mereka akan mengkhianatinya. Pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang murid-Nya itu, yaitu Yudas, menyoroti kenyataan pahit hubungan kasih Tuhan Yesus dengan para murid-Nya. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa pengkhianatan adalah sangat manusiawi dan yang paling menyakitkan lagi karena justru pengkhianatan itu datang dari orang-orang yang dekat dengan kita. Di tengah ancaman pengkhianatan ada juga kesetiaan yang teguh yang ditunjukkan oleh murid-murid lainnya, terutama Petrus yang bersumpah untuk tetap setia kepada Yesus meskipun harus mati. Namun anak-anak, saat ujian datang, Petrus sendiri yang mengalami kelemahan dan ia menyangkal Yesus. Yesus meramalkan bahwa sebelum ayam berkokok, engkau atau Simon Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. Apa yang diramalkan Yesus sungguh terjadi dalam diri Simon Petrus. Anak-anak dan sahabat misioner, Yesus sebagai teladan pelayanan dan kasih tanpa syarat menunjukkan kepada kita semua bahwa melalui kasih-Nya kita dapat mengatasi pengkhianatan dan kita juga akan bisa tetap setia kepadanya meskipun di tengah kesulitan dan godaan. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, dan semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini, tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.